warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Sri Rahayu dari 11 Multimedia 2. Di sini saya akan mempresentasikan teknik pembuatan gambar sederhana. Animasi puppetry. Tradisi puppetry diyakini berasal 3000 tahun sebelum Masehi sebagai sebuah bentuk kinerja animasi yang melibatkan manipulasi boneka. Namun di masa sekarang, penggunaan puppetry sudah beralih fungsi dan banyak digunakan di hampir semua masyarakat sebagai hiburan maupun seremonial dalam ritual, perayaan, dan juga karnaval. Figur atau boneka pada umumnya terbuat dari bahan-bahan bersifat lentur dan mudah untuk digerakkan saat melakukan pemotretan bingkai per bingkai. Bahan yang umumnya digunakan antara lain yaitu kain, kayu yang diukir, kertas, tanah liat atau yang sejenisnya dengan tujuan menciptakan karakter yang luwes dan tidak kaku. Pengertian animasi stop motion. Menurut sejarah, teknik stop motion pertama kali dikenalkan pada tahun 1906 oleh Stuart Bennington dengan menggambar ekspresi wajah sebuah karakter kartun di atas papan tulis. Yang selanjutnya, gambar tersebut diambil dengan still kamera lalu dihapus. Setelah itu, menggambar ekspresi berikutnya dan dipotret kembali, dan hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Dengan demikian, stop motion animation identik dengan sebuah teknik animasi untuk membuat benda diam akan terlihat bergerak. Jika pita kamera tersebut dijalankan dengan kecepatan tertentu, maka gambar hasil pemotretan setiap frame akan tampak bergerak dan seolah-olah hidup. Jenis animasi stop motion. Berdasarkan teknik pembuatannya, stop motion dibedakan menjadi animasi clay atau clay animation yang terbuat dari tanah liat atau tepung. Yang kedua, ada animasi cutout atau cutout animation yang terbuat dari kertas atau kartu. Animasi pasir atau sand animation yang terbuat dari pasir. Yang terakhir, animasi gambar atau hand drawn animation adalah gambar manual tahap demi tahap. Cara kerja animasi stop motion. Hal yang perlu diperhatikan pada saat pembuatan animasi stop motion adalah posisi kamera atau webcam dan pencahayaan. Posisi kamera tidak boleh bergerak-gerak saat melakukan pengambilan gambar ataupun saat melakukan perubahan gerak objek animasi. Guna mengantisipasi pergerakan kamera dapat dilakukan dengan memasang penyangga yang cukup kuat dan mengarah pada posisi tegak lurus dengan gambar. Oleh sebab itu, terjadinya perubahan gerakan yang minimalis di setiap pengambilan gambar dapat menghasilkan gerakan animasi yang semakin halus. Dengan demikian, penggunaan storyboard sangat membantu dalam menentukan awal dan akhir gerakan sehingga durasi setiap hasil yang didapat dapat diperhitungkan dengan tepat sesuai dengan kecepatan frame yang telah direncanakan animator. Animator dapat mengatur fokus dari webcam secara teliti dan seorang tepat di atas gambar dengan jarak yang disesuaikan sehingga cahayaan dengan garis tepi objek yang jelas terlihat. Penggunaan frame pada animasi stop motion. Secara mendasar, frame adalah satuan terkecil dalam video dan tidak dapat berdiri sendiri. Penggunaan frame pada program Flash diasumsikan sebagai kertas HVS yang telah digambar. Jika frame tersebut diperpanjang sebanyak 15 frame, maka diasumsikan seperti 15 kertas HVS dengan gambar yang sama. Jika animator mengubah gambar salah satu frame, maka frame yang lain akan mengikuti perubahan gambar tersebut. Proses pengerjaannya sama dengan animasi pada umumnya, dengan cara mengatur frame per frame gambar. Hal pokok yang membedakan adalah pada tahap menghidupkannya atau animate-nya. Perkembangan stop motion. Pertunjukan berjudul The Humpty Dumpty Circus pada tahun 1898 yang dipimpin Albert E. Smith dan J. Stuart Blackburn dinyatakan sebagai cikal bakal stop motion yang pertama. Ketika animasi mulai berkembang sekitar abad ke-18 di Amerika, J. Stuart Blackburn menjadi orang pertama yang menggunakan teknik clay dalam filmnya yang berjudul Fun in a Bakery Shop yang dirilis pada tahun 1902. Di masa sekarang, kita telah menikmati film animasi stop motion dari Tim Burton lewat karyanya yang berjudul Corpse Bride pada tahun 2005 dan
Nightmare Before Christmas dan James and the Giant Peach yang mendapatkan nominasi Academy Award. Selanjutnya pada tahun 2009 untuk pertama kalinya mengenalkan film animasi stop motion yang dalam Corolla besutan Laika dan Henry Selick yang masuk dalam nominasi Academy Award dan Golden Globe untuk Best Animated Feature. Pengertian animasi puppetry. Pada umumnya animasi puppet atau boneka atau wayang melibatkan tokoh boneka. Misalnya wayang yang berinteraksi satu sama lain dalam lingkungan yang dibentuk oleh seorang animator. Wayang tersebut digunakan dan dipotret setiap kali posisi mereka berubah sedikit demi sedikit untuk membuat gerakan tertentu. Hal yang perlu dipahami adalah boneka wayang tersebut memiliki tulang rangka guna menjaga dalam posisi yang tepat pada saat bergerak pada sendi tertentu. Dalam animasi tersebut, posisi animator berguna dalam memberikan kehidupan kepada benda mati dan membuatnya seolah-olah hidup. Beberapa jenis film animasi yang terkenal diantaranya The Nightmare Before Christmas, sejarah animasi puppetry dan animasi stop motion. Animasi puppetry dan animasi stop motion. Jenis puppetry memiliki sejarah panjang dalam dunia film. Film yang dipakai masih sangat sederhana, berupa boneka tanah liat yang bisa bergerak dan kaki gerak dan tangan. Di Indonesia terkenal dengan istilah wayang. Sejak saat itu, teknik stop motion di Indonesia semakin dikenal sebagai claymation. Justru sukses di pasaran, di antaranya The Nightmare Before Christmas pada tahun 1993 yang Burton, Wallace and Gromit pada tahun 1989, Chicken Run pada tahun 2000 dan Cars besutan Tim. Cara kerja animasi puppetry. Cara kerja animasi puppetry mengharuskan animator mengubah scan secara fisik dengan memotret satu demi satu frame, mengubah scan lagi dan memotret satu frame lagi, dan begitu seterusnya. Setelah tahap tersebut terlewati, animator bisa memproses sequence atau rangkaian urutan gambar menggunakan aplikasi perangkat lunak software untuk membuatnya menjadi movie. Meskipun industri film animasi puppetry sudah cukup matang dan maju, namun dalam proses produksinya masih tetap membutuhkan tingkat imajinasi seorang animator dalam menganalisis gerak frame by frame pada objek secara tepat dan alamiah atau natural, sehingga presentasi terjadinya kegagalan dalam menciptakan perbedaan gerak dari apa yang direncanakan dapat diminimalisasi. 5. Elemen-elemen gambar puppetry. Dalam dunia industri, jenis film animasi gerak henti yang cukup berkembang adalah film animasi lilin atau clay animation, animasi boneka atau puppet animation. Pembuatan animasi puppetry memiliki beberapa tahap, di antaranya proses pre-production, proses produksi atau production, dan proses setelah produksi atau post-production. Pembuatan elemen gambar puppet. Dalam proses pembuatan gambar puppet, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah hasil yang didapat sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, keahlian dan ketelitian dalam menggerak objek, teknik pengambilan gambar yang tepat untuk komposisi gambar yang diperlukan guna menghasilkan gambar yang bagus serta terkonsep dengan matang. Dalam membuat gambar puppet yang terkonsep jelas, animator harus menyiapkan gambar ribuan. Gerak digital puppetry. Sejarah telah membuktikan bahwa manusia telah lebih dulu mengenal gambar sebagai tulisan dibandingkan tulisan. Melalui gambar, orang dapat menyampaikan dan menyimpulkan banyak cerita dari gambar tersebut. Makna gambar itu yang diterima berbeda-beda, tergantung sudut pandang setiap orang. Jadi, manusia lebih cepat merespon gambar dibandingkan merespon sederet tulisan. Hal itu juga berlaku pada animasi yang pada dasarnya sebagai suatu rangkaian gambar yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk rangkaian
sekuensial di mana imajinasi penonton menjadi faktor penting dalam melengkapi pesan yang terkandung di dalamnya. Konsep gerak animasi putri. Bagi sebuah film yang dibintangi, seorang aktor akan lebih mudah diarahkan dibandingkan film animasi yang dibuat menggunakan boneka. Dengan demikian, langkah utama yang harus diperhatikan adalah cerita atau sinopsis yang secara keseluruhan dapat diubah menjadi skenario hingga storyboard produksi. Konsep-konsep gerak animasi puppetry antara lain yaitu ada plan. Secara mendasar, plan lebih menekankan pada semua deskripsi dari skenario animasi, termasuk dalamnya berupa karakter dasar, background, dan informasi aksi yang ditulis di atas kertas. Proses sketch identik dengan menggambar thumbnail guna mendefinisikan posisi layout scan dan interaksi karakter untuk setiap keyshot di antara sequence yang digunakan. Keyframe dapat diatur sesuai kebutuhan, namun harus tetap memperhatikan ketepatan waktu. Pada dasarnya, untuk membuat gambar keyframe dengan sequence yang dianimasikan dapat dilakukan dengan cara memperbesar gambar thumbnail serta memanfaatkan sketsa sebagai referensi langsung untuk pergerakan karakter dan blocking animasi. Yang keempat, ada shoot, identik dengan mengambil gambar dan menganimasikan keyframe dengan sederhana. Hal tersebut biasanya digunakan untuk meneliti dengan seksama ketepatan waktu, aksi, dan kualitas gambar jika terjadi kesalahan. Repeat merupakan sebuah prosedur yang digunakan untuk memperbaiki animasi gambar keyframe yang mengalami masalah. Repeat secara umum berarti kembali ke langkah pertama dan akan mengulang berangsur-angsur hingga animasi keyframe berhasil dikerjakan. Setelah selesai, dapat dilanjutkan membuat gambar breakdown dan in-between. Satu kesatuan. Perkembangan komputer animasi yang makin canggih bisa lebih memudahkan proses ini. Gerakan animasi akan tampak pada saat semua frame digabung sehingga menjadi satu kesatuan yang secara standar memiliki kecepatan lebih dari 16 frame per detik. Pemanfaatan aplikasi dua dimensi. Dalam animasi puppetry, bentuk audiovisual sangat berperan penting dalam menyebarkan pesan atau gagasan yang ingin disampaikan ke masyarakat luas. Di antaranya dalam bentuk film animasi puppetry dua dimensi. Film animasi jenis ini dapat digunakan pada ruang lingkup, yaitu sebagai berikut, yaitu 1. Pelayanan pemerintah. Film animasi digunakan sebagai pelayanan pemerintah dalam bentuk lampu penerangan, film propaganda, dan pendidikan. Perusahaan. Bagi sebuah perusahaan, film animasi mampu menjembatani antara masyarakat atau public relation dengan kepentingan perusahaan, misalnya animasi iklan maupun pengenalan produk perusahaan yang bersangkutan. Televisi komersial. Film animasi dengan tujuan komersial dapat dijumpai pada acara-acara yang ditayangkan di stasiun televisi dalam bentuk sisipan di antara acara-acara program televisi berupa pesan-pesan pendek kepada penonton dan sebagai film hiburan. Bioskop film. Animasi yang ditayangkan di bioskop bisa dalam bentuk film cerita pendek, film cerita panjang atau serial, dan film sisipan. Misalnya, Battle of Surabaya sebagai jenis film animasi dua dimensi yang kemudian ke dalam genre drama aksi dan sejarah Indonesia beserta MSV Picture.